Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musahabil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Bertemu kembali kita para jemaah, para hadirin, para sahabat kerabatku yang dimuliakan Allah. Tentunya dalam channel Buya Pasaman Timur dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya tidak henti-henti kita belajar dan belajar demi mendapatkan derajat di mata Allah, agar dimuliakan oleh Allah segala perbuatan kita kepada Allah. Baik para jemaah, insya Allah dalam tayangan ini saya akan benar-benar mengajak para jemaah berkalam tentang kodrat ilmu. Inilah yang sangat penting kita ketahui. Karena di sini jugalah kalau kita tidak tahu apa kodrat ilmu yang sebenarnya, maka kita akan jauh tersesat. Kita akan jauh tersesat, bahkan bisa menyekutukan Allah, bisa bersifat syirik, bahkan syiriknya bisa syirik kubro. Dan yang lebih fatal bisa terjadi kafir sindik, yaitu mengkafirkan batin kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rahasia ilmu ini benar-benar menjadi pegangan kepada kita semua. Bahwasanya yang mulia itu, yang dimuliakan itu tidak terhina dalam belajar, dalam beribadah kepada Allah, dalam menuntut ilmu. Dalam tayangan ini kita akan bahas, kita kupas tuntas apa yang dikatakan ilmu. Karena kita memiliki kodrat, 3 kodrat dalam diri. Berkodrat jasad, berbuatkan akal. Berkodrat rohani, berbuahkan iman. Berkodratlah diri atau batin, berbuahkan nyawa. Itulah ilmu. Berarti ilmu itu berasal dari kepada kodrat batin daripada awal. Nah, maka disebut orang ilmu batin. Nah, ilmu batin artinya bukan ilmu kebatinan, tetapi ilmu batin itu ilmu yang muncul kepada maujudnya dan nyata adanya dan bisa terlihat, itulah ilmu. Ilmu itu adalah salah satu nama Allah di Asmaul Husna yang bernama Al-Ilmu. Jadi ilmu itu bukan sebuah amalan. Ilmu itu bukan sebuah ma'rifat. Ilmu itu adalah sebuah kodrat. Apa kodrat ilmu? Nah, di sini kita harus kaji lagi bahwasan dalam pengkajian sifat diri bagi Allah ada dinamakan kodrat iradat ilmu. Nah, kalau kodrat yang kita katakan dasar sebuah ilmu itu adalah wujudnya Allah pada batin, itu kodrat. Nah, iradat kata Allah dalam sifat tajalli kedua sebelum ilmu, yaitu sebuah kehendak dalam kurun doa atau satu keinginan. Nah, ilmu dalam kodrat bersifat adam, yaitu maujud. Nah, sekarang kita lihat, apapun ilmu yang kita inginkan, kita lihat kodrat ilmu itu apa. Kodrat ilmu adalah kodrat maujud. Maujud itu adalah kesimpulan untuk dasar pedoman kita kepada Allah. Mau apa? Ilmu apa? Sudah ada pada maujudullah yang ada ini. Sudah ada tersusun dalam maujud Allah ini. Inilah ilmu yang berkodratkan Adam yang lebih tua dari segala kodrat-kodrat ilmu.
Inilah kenyataan ilmu yang nyata. Hasil dari maujud dan wujudnya Allah itu telah bermaujud bernama ilmu. Ilmu ini adalah utama dan paling pertama sekali. Inilah Adam. Kalau kita bercerita ilmu dalam kodrat Adam, maka Adam berpasangan dengan Kidam. Kalau Kidam maha dahulu, berarti Adam sudah dahulu. Hanya satu garis antara Adam, sifat Adam dengan sifat Kidam. Sifat Allah bersifat maujud nyata dinamakan sifat Adam. Tapi kalau Allah bersifat maha dahulu, itu dikatakan bersifat Kidam. Nah sekarang, kenapa Allah mengatakan mengamalkan sesuatu? Contoh la ra'abaniyah fil Islam. Mengamalkan sesuatu benda, itu adalah dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena semua kodrat Allah, menyekutukan Allah ini dalam kodrat ilmu adalah benar-benar menyekutukan Allah. Karena apa? Ilmu itu al-ilmun. Al-ilmu itu adalah nama Allah, ya, yang maha tahu, yang maha paham dan maha mengerti dan maha bisa. Inilah ilmu. Nah, alatnya sudah ada. Kodrat daripada Allah mewujud ilmu ini adalah suatu alat. Apa kita mau? Ilmu saksi, ilmu ma'rifat, tinggal kita cari pandangan ke dalam. Ilmu apa? Ilmu batin, tinggal diurut mana batin zahir sampai menuju batinnya batin. Nah, apa lagi? Ilmu kalam, tinggal dicari ke dalam apa wujud kalam. Ilmu apa lagi? Ilmu anazir, anasyir. Semua ada alat nyatanya. Inilah himpunan ilmu berkodrat daripada Adam. Adam di sini bersifat dahulu, bukan bersifat nabinya Adam. Adam bersifat kodrat. Nah, kalau Adam bersifat kodrat, kita bercerita tentang ilmu, Allah bersifat kodrat. Kodrat sifat Allah, ilmu dalam kalam. Nah, ini contohnya. Kalau umpamanya kita menyebutkan sesuatu kodrat, ilmu jatuh kepada Adam, kodrat, iradat, ilmu. Iradat, yang iradat ini adalah sifat kehendak bagi Allah jatuhnya kepada sifat Muhammad. Inilah zat. Ya. Kalau kita bercerita ilmu, berarti tidak menyebut Muhammad, tidak menyebut Adam. Berarti itu adalah semu. Apa yang dikatakan semu? Yang ada adalah kodrat, iradat, ilmu. Tidak kita sebut batin, zat, nur. Nah ini, kita tidak boleh menyebut Allah, Muhammad, Adam. Nah, itu yang tidak boleh diasmakan kalau kita bercerita ilmu. Kenapa? Ilmu itu jatuhnya ke iradah, sebuah kehendak. Kehendak itu ada di tangan zatnya Allah, rohaninya kita, Muhammad lah wujudnya. Karena Muhammad itu adalah dirinya berasal dari zatnya Allah. Nah, jadi kalau sudah nyata ilmu itu sudah maujud, terus apa yang tinggal? Tinggal lagi beramal dan beribadah. Karena ilmu sudah ada dasar untuk pencarian. Makanya kita tidak boleh lagi mengamalkan sesuatu yang di luar tubuh. Maka kita harus mengamalkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah inilah para jemaah sekalian, bahwasanya kodrat, iradat, ilmu itu sudah maujud. Ilmu itu adalah maujudullah, al-ilmu. Di jasad Allah, berasma Allah atas nama ilmu adalah kalamnya adalah jasad. Nah, di sini sudah kodrat ilmu. Apalagi yang mau dicari kemana-mana. Tidak perlu lagi menuntut ilmu. Apa yang dituntut? Tuntut lagi ilmu ma'rifat. Bukankah kita melihat ke dalam itu sudah ma'rifat? Asal yang berma'rifatullah ini adalah mewujudnya sendiri. Kalau Allah sudah menatap ke dalam, itu namanya sudah ma'rifat. Dan Muhammad mensaksikan kodrat itu menatap. Disinilah para jemaah sekalian. Kalau kita bicara tentang kodrat Allah dalam bentuk ilmu, tidak asma yang kita sebut. Tidak boleh menyebut asma. Batin warisan Allah. Tidak boleh Allah disebut seperti itu. Tapi kalau iradat adalah iradatnya Muhammad, kodratnya ilmu adalah ilmu mewujudnya Adam. Itu kita dalam ma'rifat, kita harus melihat sandaran. Sandaran dari kodrat yang tiga mawujudullah itu adalah al-ilmu. Alam ilmu itu adalah perwujudan Adam pada diri kita.
Itulah kodrat yang dikatakan An-Nazir. An-Nazir ini adalah suatu saya terlihat. Nah, itu An-Nazir. Tapi An-Nasyir, saya merasakan dan saya yang dirahasiakan. Nah, inilah. Makanya kalau kita katakan ilmu, kita mencari lagi amalan-amalan, sementara yang amalan ini sudah nyata adanya. Tinggal lagi kita beramal dan beribadah. Beramal ilmu kepada Allah. Kan dikatakan Allah barakallah al-hidayatihi wal karomatihi. Apa itu? Berkailah dengan hidayah dan karomahmu. Mana hidayah karomah Allah? Inna salamatan fil arasullah, qudsi Allah, karamatullah, sifatullah, asmallah, izzatullah. Nah, di sini dasar maujudnya ilmu tadi, saya bilang ini adalah rukun 99 dalam maujudnya kodrat ilmu. Apa rukun 99? Adalah 33 kali 3. Dikatakan dalam kajian Alif Lam Mim, sekarang sudah kita bisa nyatakan. Mana ilmu pada kodrat Muhammad? Inilah yang dikatakan dengan sifat daripada batin, zat dan nur. Apa ilmu daripada kodratnya Alif? Inilah aras, kursi dan keramat. Mana kodrat dan ilmu daripada Adam? Itulah kodrat iradat ilmu. Jadi lapisan yang 9 batin 9 zahir ini adalah keputusan mutlak bagi Allah. Inilah qasamullah. 99, 9 zahir 9 batin maujud di dalam suatu umat dinamakan insan dalam perumpamaan Allah bersifat manusia. Apa yang dikatakan Allah semua ada dalam maujudnya ilmu. Inilah jasad dan Adam ini. Jasad berkodratkan Adam yang lebih tua, lebih senior, lebih disegani. Artinya dari seluruh penciptaan dan kejadian yang dibikin oleh Allah. Kalau orang sesepuh yang dituakan, ini namanya Adam. Jangan jatuhkan martabat dan harga dirimu kepada makhluk yang telah dihinakan oleh Allah. Apa makhluk yang dihinakan? Makhluk yang tidak solat ke masjid, yang tidak menyembah Allah di solatnya, itu telah dihinakan. Jangan kamu hormati itu. Dan jangan kamu hargai orang yang tidak bisa berhadapan dengan Allah dalam solatnya. Maka ajaklah dia untuk menghadap beribadah. Ilmu sudah dijamin. Cara pentajalian Allah dalam diri kita. Tajalli Allah melalui Adam, tajalli sirullah melalui Muhammad. Kodrat pada zat dan rohani kita. Para jemaah yang dirahmati Allah. Subhanallah. Kita ini bukan makhluk main-main. Kita ini sebuah perwujudan. Kita ini sebuah pewaris Nabi. Sebuah pewarisnya Allah. Maujudnya Allah. Jasad kita ini sebagai yang tertua dari alam ini. Yang harus disegani oleh seluruh yang diciptakan Allah. Makhluk, semua ruh, semua hayat di dunia ini harus diseganinya. Seperti kita menyegani orang tua yang dahulu nyata ada daripada kita. Begitulah semua makhluk ini melihat umat. Maka jangan hinakan. Jangan persekutukan dirimu dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbau kemanusiaan. Kepercayaan yang berbau arwah, makhluk jin. Hindarkan itu, apalagi kebendaan. Kamu akan syirik kubro dan kafir sindik. Jangan kamu kafirkan dirimu. Karena dirimu itu adalah maujudullah yang bersifat ilmu. Tidak ada lagi ilmu menuntut ilmu. Inilah yang dikatakan persekutuan. Kita tinggal beramal dan beribadah. Kodrat ilmu sudah maujud pada diri. Ilmu itu namanya Allah. Ilmu itu bernama tabatnya Allah. Dalam Asma'ul Husna saya ulang. Ada al-ilmu. Asma'ul Husna itu ada ilmu. Jadi jangan kamu mencari-cari jalan yang menyekutukan Allah. Menuntut ilmu itu menyekutukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tidak ada dalam diri kita. Yang tidak ada dalam diri kita, hindarkan mengkajinya. Karena dia akan bertemu dengan kenyataan Allah.
Kita ini adalah kenyataan Allah yang berwujud ilmu. Makanya kalau Rasulullah mengatakan bertajali ilmu pada Rasulullah, itulah aras, kursi dan keramat. Rasulullah itu aras, kekuatan Allah, kursi, kekuasaan Allah, ilmu, itulah mustahil tadi. Aras, kursi dan mustahil. Nah, mustahilnya Allah suatu keajaiban. Mana keajaiban Allah? Aras, kursi dan keramatullah. Keramatullah itu ada pada sifatnya Adam, ada pada sifat jasad kita. Mau keramat apa yang diminta? Ada, bisa muncul. Kenapa tidak? Ada aras, ada kursi dalam Muhammad, ada keramat dalam Adam. Jadi tidak perlu lagi kita menghalalkan segala cara, menuntut ilmu kebatinan. Bukankah jasadmu sudah batinnya Allah? Artinya apa? Bukankah kamu sudah menutupi Allah dalam dirimu? Itu batin yang paling nyata. Batin yang paling nyata yang tidak tersentuh oleh pahala dan dosa. Inilah makom Allah. Makanya kalau kita hari Jumat, pergi sholat Jumat, para hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Inilah jasad rahim, rahimnya Allah. Kalau kita dalam perut ibu kita, itu rahimnya ibu. Nah, tapi kalau Allah dalam diri, maka dikatakan rahimakumullah. Kita dianggap alamullah, Allahu alam, rahimnya Allah. Jangan kamu persekutu lagi, jangan kamu hinakan derajatmu. Kenapa? Nyata Allah bersifat pada jasadmu dengan sifat ilmu. Maka jangan kamu mengamalkan dan mengambil ayat-ayat lemah, hadis-hadis lemah untuk menuntun hidupmu. Karena hidupmu adalah hayatullah. Yang hidup itu adalah hayatuhi. Yang kayyumnya adalah dirinya kita. Bagaimana Allah dengan bersifat kayyum menghidupkan. Bagaimana Rasul dalam iradah bersifat hayyun. Ia hidup, tidak akan pernah mati. Dan bagaimana hayatnya dari keduanya tadi adalah kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya himbau, jangan mau dipermainkan oleh makhluk. Jangan mau dipermainkan oleh ilmu kebatinan-kebatinan. Meskipun ada pengakuan ulama, meskipun ada pengakuan seorang guru, tapi ingat, kamu bukan makhluk yang rendah. Kamu bukan maujud yang rendah. Kamu hanya boleh mencari mana ilmu yang membawamu dekat dengan Allah. Karena apa? Kalau ilmu apa saja, silahkan kamu cari ke dalam melalui zohirmu. Itulah kerangkanya Adam. Makanya iradah. Apabila kamu telah menyaksikan apa yang kamu butuh, maka yang berkehendak adalah zatnya Allah rohanimu. Itulah iradat. Itulah baru muncullah kodrat. Barulah muncul kodrat melalui dirimu. Tidak ada yang mampu menghadapimu. Kalau sudah berkodrat Allah pada diri dan berkehendak Muhammad pada diri, maka Adam tinggal menjadikan apa yang kamu inginkan. Secepat marifat dan apapun, asal kamu tidak menyekutukannya. Karena ilmu bisa bersekutu dengan ilmu. Hati. Harus hati-hati kita. Jangan berkodrat dan bersekutu ilmu dengan ilmu. Ilmu pengetahuan, cerita guru, tidak kamu jaga dengan kodratmu, kamu sia-sia. Maka ilmu yang harus kamu cari adalah ilmu yang menuntunmu perantara ilmumu sendiri untuk menuju Allah. Itulah yang sebenarnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat jamaah, ada yang bertarekat aja sampai tua, bahkan sampai meninggal. Subhanallah. Ada yang bertasawuf aja sampai tua, sampai meninggal. Padahal itu sebuah tajali, sebuah perjalanan yang harus sampai kepada tujuan ibtiqo madatillah. Tujuan akhir dari sebuah ilmu itu adalah maujudullah. Kalau memang kodrat ilmu jatuh ke Adam, kodrat yang berkehendak jatuh ke Muhammad, kodrat daripada wujud itu adalah Allah, mustahil tidak terjadi. Mustahil sangat tidak terjadi. Tapi ternyata kita mencari guru-guru kebatinan, mengamalkan dalam ilmu-ilmu syara. Ilmu syara itu adalah ilmu sesepuh orang tua-tua. Ilmu itu tidak bertauhid ke anak muda dan orang tua. Ilmu itu bertauhid kepada kodrat. Maka jaga itu. Jangan hinakan dirimu jamaah.
kamu adalah sumber daripada keajaiban Allah. Berkodrat Allah, 3 kodrat berilmu dalam dirimu. Itulah kodrat Allah semata. Kodrat iradat ilmu. Nyatalah pada dunia ini. Nyata juga jasadmu sebagai al-ilmu. Itulah nama Tuhan kita. Sifat Allah yang nyata bagi diri adalah al-ilmu. Tapi sifat Allah yang berkodrat daripada diri, itulah dikatakan dengan iradah. Iradah adalah sifat Muhammad pada diri yang dijadikan rohani. Kalau rohanimu sudah berkehendak sesuai permintaan ilmumu Adam, apa yang kamu inginkan, maka kodrat Allah akan maju dengan al-maliknya. Dia akan muncul menjadikan apa yang kamu mau. Makanya kun fayakun itu harus kita paham. Kalau ruh Allah mengkunkan Muhammad, memkunkan ahzatnya jadi, maka dia meliputi sekalian alam akan menjadikan apa yang kamu mau. Asal kodrat iradat ilmu. Ilmu mewujud daripada sifat Adam. Al-ilmu adalah asma daripada Allah. Allah mewujud itu namanya al-ilmu. Maka jangan kita mempersekutukan menuntut ilmu kemana-mana. Carilah ilmu itu dengan ilmu. Bagaimana mencari ilmu dengan ilmu? Kodrat ilmu mencari ke dalam. Ada ilmu 5 di dalam itu. Apa? 7 di luar, 5 di dalam. Apa 7? Sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Itu 7 di luar. Dia boleh cari ke dalam. Apapun yang dia mau. Di dalam tu ada 5 makom. Ada ilham, ada wahyu, ada laduni, ada irhas, ada khodam. Apa yang kita mau sudah ada. Asal memang ilmu yang mencari kehendak-kehendak yang meminta kepada wujud. Semua akan jadi. Tidak ada mentalnya kalau ilmu Allah itu. Karena Allah menunggu dengan 3 sifat dirinya. Dikala di jasad dia lata insani, kala dia kala dengan Muhammad dia latain awal. Tapi dikala batin dia latain. Dia belum jadi siapa-siapa. Hati-hati. Penempatan ketuhanan Tuhan pada diri, penempatan diri pada diri itu akan bisa membuat kamu berkehendak apa saja kepada Allah. Maka daripada itu jemaah, mari kita kembali kepada jati diri dan diri yang sebenar-benarnya, yaitu diri yang sejati adalah kodrat iradat ilmu. Insya Allah kan saya sudah bilang, kalau Allah datang Muhammad menunggu, Muhammad datang Adam yang menunggu. Kalau Adam datang ditunggu oleh Muhammad, Muhammad tunggu datang Allah menunggu. Inilah tajaliullah tadi. Maka kodrat yang 3 ini adalah kodrat mutlak bagi Allah, yaitu dinamakan batin mutlak, yaitu laha bagi Adam, lahi bagi Muhammad, lahu bagi Allah. Dihimpun menjadi la ilaha illallahu. Insya Allah dengan kalimat la ilaha illallah, marifatmu akan dilayani oleh Allah dalam kodrat yang 3 tadi. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tinggalkan segala persekutuan dengan Allah. Mari kita tinggalkan kepercayaan-kepercayaan, kedewa-dewaan yang diajarkan kepada kita dengan istilah agama. Hindari itu. Sesungguhnya kamu adalah ilmu yang nyata bagi Allah. Maka jagalah martabat Allah dalam dirimu. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.